Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar Aumania dan juga penonton di studio? Gimana dompet? Yang bilang aman cuma satu orang ya. Yang penting cukup bikin emosi. Tapi yang penting juga tetap happy. Kan bukan hasil dari korupsi. Pengennya sih foya-foya, tapi yang berlimpah jam kerja. Selama selang infus belum terpasang, dilarang tempur, dilarang tumbang. Kamen Rider loh. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita utama malam ini kita bahas kasus yang lagi heboh soal komoditas kebanggaan Indonesia yang selama ini jadi primadona ekspor yang tiba-tiba kena tegor sama Badan Pangan punya Amerika. Hari ini kita bahas komoditas udang. Ingat kata pepatah? Ada udang di balik gedadu. Ya? Ingat itu ya? Ada udang di balik gedadu. Camkan itu Nandito. Baik Marimar. Kasus ini nggak cuma bikin nama baik negara dipertanyakan, tapi juga bikin orang bingung, takut dan bertinggi-tinggi. Bertanya-tanya, sebenarnya makanan kita aman nggak ya? Dari gudang di Banten sampai gedung Senat Amerika, beritanya nyebar lebih cepat dari gosip ibu-ibu di pasar. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Negeri belasan ribu pulau, jutaan biota laut yang konon bisa menghidupi dunia. Produknya diekspor kemana-mana termasuk udang yang katanya jadi primadona. Tapi belakangan udang itu malah bikin heboh di Amerika. Bukan karena rasanya enak atau direview chef bintang 5, tapi karena udangnya mengandung zat radioaktif. Karena kalau mengandung umpan lagunya Thomas Djorghi. Matamu mengandung umpan. Bener gak sih? Jadi begini ceritanya begini. Laporan Food and Drug Administration FDA Amerika pada 19 Agustus 2025 bilang di beberapa sampel udang beku asal Indonesia ditemukan mengandung radioaktif yang biasanya ada di limbah reaktor nuklir, alat radiografi industri atau peralatan medis. Namanya cesium 137 atau CS137. Tahu nggak penonton CS137? Enggak. Nomor antrean. Nomor antrean CS137 silakan counter B. Bukan itu. Itu mah antrean bank. Antrean utang. Jadi waktu tim FDA lagi sidak kiriman di pelabuhan Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami, sebagian kiriman udang ketahuan membawa jejak radioaktif. Kalau mencari jejak si Conan ya. Detektif Conan. FDA bilang meski kadar radioaktifnya masih di bawah standar, tapi FDA tetap antisipasi dan minta warga Amerika untuk jangan beli atau makan udang impor dari Indonesia. Kasus udang radioaktif dari Indonesia bahkan dibahas Senator Amerika John Kennedy di rapat Senat Amerika. Kennedy bilang makan udang terkontaminasi radioaktif bisa bikin orang berubah jadi alien. Ditembak-tembakin lo sama Will Smith nanti. Men in Black. Nah, makanan yang terkontaminasi radioaktif memang nggak bisa dianggap sepele. Makanya begitu dapat laporan FDA, pemerintah langsung sibuk, langsung gerabak-gerubuk. Kayak kena razia Satpol PP. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten langsung ditugasin buat investigasi. Hasilnya menunjukkan adanya paparan radioaktif di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Terutama di area yang dipakai oleh PT Bangun Samudra Makmur atau BSM yang merupakan salah satu eksportir udang beku tersebut.
Bapak Ten bilang ternyata sumbernya dari kontainer pengiriman yang dipakai untuk ekspor. Kontainer itu diduga sudah terpapar radiasi dari pabrik pengolah besi bekas PT Peter Metal Technology atau PMT yang lokasinya sekitar 2 km dari pabrik pengolahan udang. Simpelnya, PT PMT menghancurkan besi bekas, partikelnya nempel di fasilitas dan kontainer PT BSM. Terus kontainernya dipakai buat bawa udang. Akhirnya udangnya juga ikut ketempelan radioaktif. Karena kalau udangnya ketempelan demit, siapa yang merukiah? Gak cuma itu, hasil investigasi Bapak Ten juga bilang kalau ada 9 orang yang terpapar radioaktif dengan kadar yang relatif rendah. Gara-gara kasus udang terkontaminasi radioaktif itu, Amerika langsung mengembalikan 5 kontainer udang ke Indonesia. Bayangin 5 kontainer dibalikin. Tumpah ya. Kontainer kalau dibalikin tumpah. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas bilang kontainer yang dibalikin itu langsung diperiksa sama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dan hasilnya memang betul udang-udang itu mengandung radioaktif. Karena kalau mengandung umpan, lagunya Thomas Georgi. Pinter lama-lama kan? Tapi kandungan radioaktif yang ditemukan masih di bawah batas ketentuan pemerintah. Jadi menurut Zulhas, udangnya masih boleh dikonsumsi. Nah ini, kalau Amerika aja balikin tuh udang karena khawatir, masa di sini malah dikasih izin buat dimakan? Ibaratnya kayak lo kasih nasi campur yang udah basi ke temen lo, tapi masih bisa dibilang aman nih buat dimakan. Tapi lo ngasih makannya sambil kejang-kejang, aman. Klaim Zulhas langsung memantik kritik. Anggota DPR RI Firman Subagio bilang pernyataan Zulhas bisa menyesatkan. Dia bilang kontaminasi radioaktif nggak boleh dipandang remeh. Masalahnya bukan soal seberapa banyak radiasinya, tapi soal kenyataan bahwa itu ada di makanan. Walaupun kadarnya rendah, radioaktif itu tetap punya resiko kesehatan. Bayangin misalnya kalian beli nasi goreng tapi ada rambutnya. Terus lo makan. Gimbal tenggorokannya. Ada tenggorokan gimbal ya. Anggota DPR lainnya Sarifah Ainun Jaria juga bilang ditemukannya kontaminasi CS137 bukan cuma pelanggaran lingkungan tapi juga ancaman serius buat kesehatan. Makanya produk yang terkontaminasi harusnya langsung dimusnahkan dan gak boleh dimakan lagi. Ya mau seenak apapun rasanya, kalau isinya zat radioaktif ya jangan dimakan. Nekat makan, pasif hidup lo. Jadi radioaktif jadi pasif ya. Sekarang aja pasif ya. Peneliti senior dari BRIN Jarod Sulistyo ikut bicara, meski kadarnya rendah, radioaktif tetap punya sifat biologis yang bisa menumpuk di jaringan tubuh. Yang baru bisa hilang dalam jangka waktu kira-kira 110 hari. Jadi makan udang tercemar radioaktif secara berulang bisa meningkatkan risiko jangka panjang seperti kanker. Sama kayak penonton. Kalau kerjanya kurang aktif bisa kanker. Kantor kering. Makanya harus semangat kerjanya. Bantuin siremin tanaman. Jangan aja. Aman dengan bos. Bos gua nih. Sementara itu sebagai tindak lanjut temuan udang radioaktif dari Indonesia, FDA akhirnya ambil langkah tegas. Mulai 31 Oktober semua produk udang dari Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Lampung akan masuk daftar merah. Artinya udang boleh masuk ke Amerika kalau sudah lulus sertifikasi resmi. Kebijakan Amerika ini jelas bikin heboh dan bikin pengusaha udang nggak bisa tidur nyenyak. Soalnya sekitar 63,7% ekspor udang Indonesia dikirim ke Amerika. Dan begitu ekspornya ditutup, yang panik bukan cuma eksportirnya, tapi juga para petambak, pengepul, dan buruh yang hidupnya bergantung dari udang ini.
Ibarat pepatah domino, ada istilah efek domino. Cuma kalau kasus udang, efek dominonya nggak sampai di reshuffle. Jangankan urusan udang, urusan tambang aja masih aman kan bos? Ketua Shrimp Club Indonesia atau SCI Andi Tamsil bilang meskipun angka kontaminasinya masih di bawah ambang batas, tapi dampaknya nggak bisa dianggap enteng. Karena bisa merusak reputasi pasar Indonesia di mata dunia. Sekali produk Indonesia dicap bermasalah, susah untuk mengembalikan citranya. Ibaratnya lo udah bangun jalan, lo udah bangun kota, lo udah kasih bantuan, sekali ketahuan ternyata itu semua cuma gimmick, ujung-ujungnya lo jadi musuh publik. Begitu bukan? Bukan begitu? Emang siapa? Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Dampak ekonomi juga mulai terasa di lapangan. Pengusaha tambak udang di Cikande, Usmar Buntara cerita sejak kiriman udang dari wilayahnya diretur atau ditolak, gudangnya penuh karena barang nggak bisa dikirim. Harga udang juga langsung jatuh, sementara biaya pakan dan operasional jalan terus. Dia khawatir kalau kondisi ini berlarut bakal terjadi gelombang PHK di kalangan petambak dan pekerja pabrik. Dan kalau itu terjadi, kontribusi dari sektor udang untuk perekonomian nasional juga bakalan turun. Padahal nilai ekspor udang Indonesia ke sejumlah negara berkisar 1,7 miliar sampai 2 miliar dolar Amerika per tahun. Luar biasa ya. Penonton paham nggak tuh 2 miliar dolar? Ya? Itu kalau dibeliin jersey Mbappe, Florentino Perez yang datang langsung ke rumah lo tuh. Lu bayangin Florentino Perez, misi paket COD. Foto dulu buat bukti. Bos gua nih fans Madrid. Ya. Siapa strikernya? Coba gua tanya. Iker Casillas. Ya. Fans Madrid taunya cuma Iker Casillas aja. Sergio Ramos. Untuk mencegahnya, kita lanjut lagi deh ya. Bos gua nih fans Madrid. Lanjut lagi. Nah, untuk mencegahnya pemerintah nggak bisa cuma duduk manis sambil bikin konferensi pers. Harus gerak cepat. Diplomasi ke Amerika dan yakinkan mereka kalau Indonesia benar-benar serius menangani kasus ini. Soalnya kalau nggak segera bergerak, berarti lagi rebahan. Lagi pasif. Mirip lah sama penonton, julukannya aja penonton teladan, padahal telat datang pulang duluan. Bukan cuma pasar Amerika yang bakal nutup pintu, Amerino tutup pintu semua tuh. Ya orang udah malam, tutup pintu. Jadi negara besar lain kayak Jepang dan China ini bisa ikut-ikutan nahan impor udang kita. Dan kalau itu beneran kejadian, ya siap-siap aja lihat pesaing dari negara lain kayak India, Ekuador atau Vietnam pada rebutan ambil pasar yang tadinya punya kita. Tentu kita tetap harus kasih apresiasi ke pemerintah dan tim gabungan yang udah turun langsung cari sumber pencemaran sampai ke akar-akarnya. Ya walaupun nggak tahu udah ketemunya akar tunggang, akar serabut, apa akar rumput. Kalau ketemu akar rumput bisa jadi relawan tuh. Pemerintah juga udah berusaha membatasi area terdampak biar kontaminasinya nggak melebar. Tapi masalahnya sekarang nggak cuma soal gimana cara bersihin radioaktif di Cikande, tapi kita juga harus cari penyebabnya apa. Ya. Kok bisa 700 kg besi bekas jadi sumber cemaran? Ada di situ lagi. Ya nggak tahu saya. Wong saya manusia biasa, bukan rakyat besi. Coba kasih ke kumpulan rakyat besi, sehari jadi duit tuh besi. Bayangin 700 kilo besi. Kalau lo jadiin cincin, kelingking lo six pack tuh. Sampai sekarang keberadaan 700 kilo besi masih jadi misteri. Itu barang impor atau dari dalam negeri. Kalau ternyata itu barang impor, ya jelas ada yang bocor di sistem pengawasan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno juga meminta pemerintah memperketat prosedur impor dan ekspor
khususnya untuk bahan yang berpotensi membawa resiko radiasi seperti besi bekas. Kalau radi anggap bukan besi bekas, ya, tapi kekasih bekas. Rapopo, radi anggap. Edi bilang kalau bahan beresiko tinggi aja bisa masuk tanpa deteksi, berarti pengawasan di pintu masuk negara masih lemah. Kalau mau kuat nih ya, kasih telur bebek 2 tuh, ya. Kasih lada dikit diaduk, campur madu, tambah 2 cangkir kopi hitam. Kuat tuh. Bukan radioaktif lagi tuh. Hiperaktif loh. Lagi tidur aja main padel. Kasus pencemaran radioaktif ini juga jadi alarm keras buat pemerintah bahwa jangan cuma bereaksi ketika dikomplain negara lain. Perkuat pengawasan dan mitigasi resiko, perlindungan nyata terhadap rakyat dan bangsa di atas segalanya. Kasus udang radioaktif ini bukan sekedar soal satu kontainer atau satu pabrik. Ini soal nama baik negara, soal lapangan kerja, dan soal bagaimana kita memitigasi resiko yang punya dampak nyata. Radioaktif memang tidak terlihat, tapi konsekuensinya berat. Jangan sampai produk nasional tidak laku dijual cuma karena akal-akalan segelintir orang tak berakal. Itulah tadi sajian kami di Midnight Live. Ibaratnya tadi baru appetizer, hidangan pembuka. Dan kita juga akan hadirkan bintang tamu di studio Midnight Live. Hari ini juga ada sebat. Jadi main course-nya banyak. Dessertnya nanti yang manis-manis. Kayak bos gue manis banget hari ini. Sekali-sekali lah gue. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Dia mana suaranya? Bos gue mana nih? Segmen 2 udah ngilang nih. Nanti balik lagi. Kalau ada bintang tamu baru balik lagi. Kita ke informasi selanjutnya. Perubahan iklim kerap dianggap sebagai ancaman, tapi bagi seorang petani di Kroasia ini justru menjadi peluang emas. Di sebuah desa kecil dekat Zagreb, tanaman mangga, pepaya, bahkan pisang tumbuh subur jauh dari habitat aslinya. Kok bisa? Ini dia informasinya. Eksotis dan tertarik mencoba menanam melon bercula Afrika yang dikenal sebagai kiwano. Kini setelah bertahun-tahun kebunnya tumbuh subur dengan lebih dari 50 jenis buah dan sayuran eksotis. Ini merupakan bukti nyata bahwa keberanian dan rasa ingin tahu bisa membuka pintu menuju hal-hal luar biasa, bahkan iklim setempat. Tapi bagi Sulok, risiko itu sepadan dengan hasil yang ia raih dan mengabaikannya. Tapi 20 tahun berlalu, ia kini menjadi pengusaha menanam keajaiban dimanapun kita berdiri. Nah, kita jeda dulu ya. Usai jeda, kita akan menghadirkan seorang bintang tamu. Penyanyi muda keturunan Brazil. Penasaran kan? Siapa dia? Dia siapa? Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini, Angelina Carvalho. Halo, Angie, apa kabar? Baik. Selamat datang di Midnight Live. kasih. Silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi.
Angie masih muda banget, 17 tahun ya. Iya. Beda 2 tahun lah sama saya. Beda 2 tahun apa beda 2 shift ya? Angie, jadi kamu ini seorang penyanyi. Sejak kapan mulai mengenal dunia tarik suara? Angie kalau sukanya itu emang dari kecil. Cuman kalau mulai latihan mungkin dari umur 10 tahun sampai sekarang. Umur 10 tahun? Udah mulai ikut lomba di... Angie kan tinggal di Banjarmasin, jadi udah ikut lomba di Banjarmasin dari situ. Oke, jadi kamu dari Banjarmasin, asli dari Banjarmasin. Tapi nama belakangnya Carvalho atau Carvalho nih bilangnya? Sebenarnya kalau di Brazil tuh Carvalho sih. Carvalho, ya. Angelina Carvalho. Ini nama belakangnya dari Brazil. Berarti ada keturunan Brazil dong? Iya, Papa Angie Brazil. Oh, wow. Ya. Papa Angie Brazil. Jadi pernah merasakan Piala Dunia ya? Brazil. Kenal banget. Iya. Memang pemain bola atau? Iya, Papa memang pemain bola, cuma sekarang udah jadi pelatih bola di Banjarmasin. Dari Top Putra. Kok kamu nggak jadi pemain bola? Aduh. Tapi ini dulu sempat ikut karena Papa yang ngelatih kan. Jadi ini pernah ikut Papa latihan, cuman kayaknya ini nggak sanggup karena panas. Jadi enggak dulu deh. Oh gitu. Iya, jadi yang lanjutin adek Angie yang cowok. Adek akhirnya digembleng sama Papa. Iya. Ya. Seperti itu ya. Ini ada Mama juga di sini hadir. Mama, apa kabar? Selamat malam, Tante. Kamu gimana dengan pencapaian kamu di dunia tarik suara ini? Sejauh ini apa yang bikin kamu paling puas dan paling bangga? Sebenarnya waktu Angie ikut Idol itu belum sampai kepikiran sih Angie bisa lolos sampai top 5. Cuman karena Idol juga mimpi Angie, jadi Angie selama di Idol banyak berusaha juga gitu, support dari orang tua, keluarga Angie gitu. Oke, jadi apa yang kamu pelajari yang sampai sekarang tuh masih membekas di diri kamu? Kalau di Idol tuh sangat banyak sekali sih, karena di Idol kan kita nggak cuma nyanyi doang kan, belajar stage act, terus cara public speaking. Jadi bekal dari Idol sampai sekarang masih Angie bawa gitu. Kamu bisa main alat musik katanya? Iya, Angie bisa main sedikit lah, main gitar sama piano. Oh wow, yang ngajarin siapa? Angie, Papa tuh bisa main gitar. Jadi Papa awal-awal ngajakin main gitar, terus Angie sambil belajar juga gitu. Bisa tarian samba dong ya? Itu Papa aja. Kirain bisa belajar itu juga tarian Papa samba. Aja lah itu. Oke. Siapa musisi yang paling menginspirasi kamu sampai sekarang? Kalau musisi, kalau di Indonesia Angie sangat suka Teh Ocha sama Kaliodra. Oke. Kalau dari luar negeri? Celine Dion, Angie suka. Celine Dion ya. Titanic tahu nggak? Yes. Itu legend itu. Iya. Jadi orang tua selalu mendukung kamu nih ya? Iya, alhamdulillah. Sampai di Idol pun setiap Angie tampil hari Senin kan, kita live-nya setiap Senin kan Kak. Jadi kayak selalu dari panggung tuh Angie masih bisa ngelihat orang tua Angie kayak dukung, ayo Angie Wah, gitu. pasti bangga banget ya. Merasa tertekan nggak? Sebenarnya jadi tambah semangat sih. Apa pesan dari Papa Mama yang paling diingat? Kalau pesan dari Mama Papa sih setiap hari pasti ada pesannya. Cuman ketika Angie lagi tampil atau lagi banyak kegiatan tuh sangat banyak sih, kayak nyemangatin Angie, terus doain Angie gitu. Dan kamu juga sudah mengeluarkan 2 single ya? Iya, kalau tidak salah. 2 single. Wow, 2 single ini apa artinya buat kamu? Sangat berarti sekali, karena waktu Angie keluar Idol itu Angie udah dikasih single dari Mas Yofi Widianto, karena kita Mas Yofi kan punya lagu Sebatas Mimpi judulnya. Jadi sekarang Angie juga nyanyi lagu Mas Yofi gitu. Oke, ini single kedua? Iya, single pertama. Single pertama. Single kedua? Single kedua itu baru keluar Oktober, 3 Oktober kemarin. Oh, baru banget ya? Iya, baru banget. Baru 4 hari yang lalu? Iya. Dan langsung promosinya di Midnight Live. Iya. Nanti akan dibawakan langsung oleh Angie pastinya, merelakan. Yes, betul sekali. Apa yang kamu relakan? Sangat banyak ya. Tapi kalau untuk lagu Angie itu sebenarnya bisa di segala situasi sih Kak. Karena merelakan kan bisa dalam pasangan, bisa teman, ya bisa, semuanya bisa lah POV-nya. Oke, jadi intinya harus ikhlas ya? Iya, harus ikhlas. Makna lagu ini
apa yang paling berarti buat kamu dari makna merelakan? Pastinya kan gak cuma kehilangan seorang teman, sahabat, Iya. banyak juga kan. Benar. Dari segi percintaan juga Iya, banyak tuh harus pasti. merelakan Iya. dan sebagainya. Apakah ini juga yang disampaikan dalam lagu ini? Benar sekali, Kak. Yang penting begini aja dulu ya. Coba lagi. Ya. Proses kreatifnya seperti apa ketika menciptakan lagu merelakan ini, dan ini kamu yang nulis atau? Kak Krisna yang nulis, Oke. Krisna. Proses kreatifnya saat itu seperti apa hingga akhirnya kamu bisa klop dengan lagu ini? Sebenarnya waktu dikirimin lagu itu, Angie kan pertama kali denger, Angie kayaknya ini cocok sama suara Angie. Jadi dari situ Angie udah mulai banyak latihan, terus juga sampai recording, kayaknya emang cocok sama suara Angie. Jadi dari situ Angie suka banget sama lagunya. Oke, nah kamu kan masih muda banget nih, ya. Artinya jalan kamu masih panjang. Iya, benar. Apa yang menjadi harapan terbesar kamu ke depan? Kalau harapan Angie sih semoga Angie masih bisa bertahan di dunia industri, karena emang mimpi Angie juga, dan Angie semoga tetap rendah hati, karena itu menurut Angie salah satu poin dalam industri musik. Iya, ya harus humble ya. Harus humble. Karena kalau dumbbell kan diangkat ya. Iya, jadi harus humble. Yes, harus humble. Harus kaki berpijak di bumi ya, seperti itu. Nah, Iya. memangnya kalau Angie lihat seperti apa saat ini persaingan di industri musik ya? Apakah sangat kompetitif atau bagaimana pandangan Angie? Kalau dari pandangan Angie sih, Angie harus tetap jadi diri sendiri juga, karena pasti banyak kan pendatang yang baru. Jadi kita harus bisa tetap jadi diri sendiri supaya orang tuh masih suka sama Angie. Apalagi yang ingin kamu gali dari diri kamu ke depan? Sebenarnya kalau untuk digali masih banyak sekali sih, gitu Kak. Misalnya acting ya? Ya, acting, terus dance. Oh, model, dance. Iya. Oke. Biar banyak gerak. Iya, penting itu ya? Iya, sangat penting. Stage act ya? Iya, stage act. Itu harus terus digali, Digali. dieksplor Iya. gitu ya. Nah, artinya ke depan nanti apa sih yang menjadi mimpi besar kamu selain dari tadi kamu pastinya banyak mimpi lah, tapi Iya. yang menjadi goal kamu ke depan tuh seperti apa? Sampai sekarang sih Angie kayak masih belum nyangka, karena mimpi Angie satu persatu udah mulai terkabulkan. Jadi semoga terkabulkan lagi. Wow, nah langsung saja kalau gitu ya, sudah nggak sabar kan? Kita dengarkan single terbaru dari Angelina Carvalho, Yes. Merelakan. Oke. Kita sambut bersama, ini dia Angelina Carvalho. Dan ku mencintaimu lebih dari apapun itu. Di setiap langkahku ku bahagia pernah di sisimu. Walau ku tahu kau tak begitu, ku kan terima. Cinta itu tak selalu mengharuskan untuk miliki, merelakan
akan ku simpan semua rasa untukku. Terima kasih. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Segmen terakhir tinggal 4 orang penonton ya. Nggak apa-apa, yang penting semangat ya. Semangat lemburnya. Oke, namanya juga hari Selasa, kita punya sebat Selasa baca komentar. Tema sebat kita hari ini adalah meski masih dalam batas aman, maukah Anda mengonsumsi udang yang mengandung radioaktif? Nah, menarik nih ya. Komentar yang pertama datang dari @lia.styy. Sintayong apa bukan ya? STY ya. Katanya kalau sering makan kira-kira jadi Avengers nggak ya? Jadi Thanos. Lanjut lagi dari @piuspusPawir. Harusnya kalau mau ngetes ini udang ada radioaktifnya atau enggak, mending kasih hidangan udangnya dulu ke pejabatnya. Lalu apakah udangnya masih terkontaminasi atau enggak? Dan ya anggap aja ini kelinci percobaan. Lanjut lagi dari @maria.agustina. Ya tentu tidak, kesehatan ditentukan oleh apa yang kita makan juga. Kalau radioaktif berbahaya untuk tubuh, tapi kalau dianggap berbahaya untuk jiwa. Au. Dari M Fauzan Al 24, udang dari tambak masih bagus dimakan, tapi kalau udang pakai radioaktif bisa meledak udangnya nggak sih? Bisa meledak di perut nggak sih? Oke, dari @putu_phonographer, suruh makan yang bilang aman duluan. Dari 016 MDL, makan udang yang ada radioaktif. Nih kita dipaksa jadi hook ya. Maaf saja, masih sayang nyawa dan saya belum nikah. Waduh, MDL lagi nyari jodoh nih. Dari @teda Januar 1, sorry ya, mending DPR RI yang cobain duluan, gue sih ogah. Waduh, Teda Januar. Dari Itsmian, makan udang yang batas aman radioaktif. Kayaknya itu menu wajib buat para pejabat yang suka bikin kebijakan yang batas aman merugikan rakyat. Biar mereka tahu rasanya jadi rakyat yang selalu disuguhkan hal-hal yang beresiko rendah, tapi bikin was-was rakyatnya. Ya nggak sih? Au! Nah, selanjutnya dari @Ahmad Nuriksan. Aku sih big no ya tuan. Emangnya yang bilang aman itu beneran based on data valid yang udah teruji lama dengan efek jangka panjangnya, atau cuma ngeles biar nggak kelihatan salah? Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Aumania yang sudah memberikan komentarnya ya. Dan sambil menunggu informasi apa lagi yang akan kita sajikan di sini, memang temanya hari ini kan terkait dengan udang radioaktif ya. Sebenarnya layak dimakan apa enggak? Tadi komentarnya juga ya ada 9 komentar ya. Namanya juga ngulur waktu. Baca pelontar ada paket beruang kutub. Oke, ini dia sekelompok beruang kutub. Kini menjadikan sebuah stasiun penelitian kutub yang sudah ditinggalkan sebagai rumah baru mereka. Beruang merasa tempat tersebut nyaman dan aman sebagai tempat berlindung dari angin dan hujan. Itu dia informasi yang ingin saya bacakan dari tadi. Kita saksikan bersama.
Sekelompok beruang kutub kini menjadikan sebuah stasiun penelitian kutub yang sudah ditinggalkan di Pulau Kolyuchin, Laut Chukchi sebagai rumah baru mereka. Rekaman drone yang diambil pada 14 September memperlihatkan beruang-beruang ini bersantai di dalam bangunan kosong yang dulu digunakan para peneliti. Menurut fotografer Vadim Makhorov, di sekitar lokasi tersebut terdapat koloni walrus dan paus yang sering lewat sehingga beruang merasa tempat tersebut nyaman dan aman sebagai tempat berlindung dari angin dan hujan. Ia juga mengatakan ada sekitar 20 ekor beruang yang tinggal di sekitar stasiun tersebut. Stasiun penelitian di Pulau Kolyuchin sendiri dibangun pada tahun 1934 dan merupakan yang pertama di wilayah itu. Stasiun ini beroperasi sampai awal tahun 90-an sebelum akhirnya ditinggalkan. Kini, dengan pintu-pintu yang terbuka, siapa sangka tempat itu malah jadi rumah baru bagi para beruang kutub. Oke. Kita masih punya informasi lain. Setiap musim gugur, kaki bukit Gamaksan di Gyeongsang, Korea Selatan berubah jadi lautan warna ungu. Hamparan bunga aster yang cantik dan rapat menutupi perbukitan menciptakan pemandangan bak sungai ungu. Ya, nggak cuma terong dong yang ungu. Ini pemandangan yang cantik di Korea Selatan. Kita lihat pemandangannya seperti apa. Setiap musim gugur, kaki bukit Gamaksan di Gyeongsang, Korea Selatan berubah jadi lautan warna ungu yang memukau saat festival Krisan Aster Gamaksan digelar. Hamparan bunga aster yang cantik dan rapat menutupi perbukitan menciptakan pemandangan bak sungai ungu yang mengalir indah di lereng gunung. Rekaman drone terbaru menunjukkan betapa rapatnya bunga-bunga ini sampai warna hijau daun hampir tak terlihat, membuat pemandangan jadi sangat fotogenik dan tak terlupakan. Banyak pengunjung datang, mulai dari keluarga, pasangan, hingga fotografer, yang menikmati suasana tenang sekaligus ramai di antara hamparan bunga ungu tersebut. Festival yang berlangsung dari 19 September hingga 12 Oktober ini juga menghadirkan pertunjukan budaya, pasar makanan lokal, dan banyak spot foto cantik. Seperti kata salah satu pengunjung, menikmati festival ini seperti membawa mimpi ungu di hati, membuat musim gugur terasa begitu spesial dan penuh warna. Nah, ini kita juga masih punya informasi membina dan karyakan sejumlah pembatik berkebutuhan khusus atau difabel. Galeri Batik Muria Kudus, Jawa Tengah meraih penghargaan agregator terbaik UMKM yang digelar oleh PT Pertamina. Ini dia informasinya untuk Anda. Beginilah suasana di Galeri Batik Muria Kudus, Jawa Tengah setiap harinya. Di bawah bimbingan Yuli Astutik, pemilik Galeri Batik Muria Kudus, para karyawan dan siswa magang dari Sekolah Luar Biasa atau SLB yang sebagian besar berkebutuhan khusus dengan sabar dan tekun belajar membatik. Dengan tangan dinginnya, Yuli Astutik terus menularkan keterampilan membatik agar mereka bisa mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Sejak tahun 2015, Yuli konsisten membina kaum difabel hingga mampu menghasilkan batik berkualitas tinggi dan bernilai ekonomi. Atas dedikasinya membina kaum difabel, kini Galeri Batik Muria Kudus meraih penghargaan agregator terbaik ketiga UMKM dan resmi menjadi UMKM binaan PT Pertamina. Sebagai binaan, galeri ini mendapat fasilitas pelatihan dan pendampingan dalam bidang pemasaran, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Yuli, sudah banyak siswanya yang kini berhasil mandiri. Saat ini, terdapat 7 siswa yang masih aktif membatik bersama dirinya dan 3 diantaranya terpilih mewakili Keresidenan Pati dalam lomba membatik tingkat provinsi. Dengan adanya penghargaan dari Pertapreneur, agregator Pertapreneur, kami mendapat penghargaan pemberdayaan inklusif, yaitu selama ini kami bekerja sama dengan sekolah luar biasa di Kudus, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus ini punya keterampilan membatik yang akhirnya bisa mandiri dan punya
keterampilan khusus yang akhirnya bisa bekerja di Muria Badik. Sementara itu, mentor Pertapreneur Agregator Pertamina, Ardi Ridwansyah menyebut, ada 6 UMKM terbaik yang meraih agregator dari ribuan peserta yang ikut. Pertamina berkomitmen untuk terus membina UMKM agar mampu naik kelas dan memperkuat ekonomi rakyat. Dengan program Pertamina Agregator ini, kita harapkan UKM-UKM yang terpilih dengan UKM pilihan, salah satunya Batik Muria Kudus, bisa tidak hanya naik kelas sendiri, tapi juga bisa mendukung UKM-UKM lain yang menjadi mitranya agar bisa maju bersama-sama. Dengan semangat dan ketekunan, Batik Muria Kudus bukan hanya menghasilkan karya seni bernilai tinggi, tetapi juga menjadi simbol kemandirian dan harapan bagi kaum difabel di Kudus. Dari Kudus, Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV. Iya, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Midnight Live hari ini. Ya. Terima kasih penonton, terima kasih juga tim yang bertugas hari ini, semua yang terlibat. Terima kasih Aumania dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.